Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita, ibadah keluarga di HKBP Hitam Ulu, Resort Bangkok, Distrik 25 Jambi, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, dalam nama Tuhan memuji-muji, itu layak bagi orang-orang jujur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Kau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang dan maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 800 ayat 1.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan tidak adil ke Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa ia berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 743 ayat 1. Dalam lomoni rohami, rapon o senang mardalana, nang rahis malsi dalam negeri, ondi mi bai manggohi awo, margogoyo nau naposomon, pasang aponi molukon, bai masaat surgo awon. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, segala puji dan syukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Hingga hari ini kami boleh berkumpul mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan Engkau bersama dengan keluarga kami, rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau berikan kekuatan baru setiap hari bagi kami melalui firman-Mu. Ajar kami mengerti akan firman-Mu oleh hikmat daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada kebaktian keluarga saat ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 hingga ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan jika kita jujur setiap hari kita melakukan kesalahan yang dapat melukai hati orang lain. Sayangnya tidak semua orang mau jujur dalam hidupnya. Seolah-olah dia menjadi manusia sempurna atau paling tidak hanya memiliki sedikit saja kesalahan, sehingga dia sering bertindak sebagai hakim yang menghukum setiap orang yang melakukan kesalahan. Dalam sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, diceritakan bagaimana seorang guru harus menegaskan disiplin kepada anak didiknya. Setiap anak yang terlambat harus menerima pukulan sebagai hukuman. Satu kali terlambat, seorang anak harus menerima 1 kali pukulan di tangannya. 2 kali terlambat, dia harus menerima 2 kali pukulan. Demikian seterusnya. Dalam film tersebut ada seorang anak yang setiap hari terlambat. Tentu dia harus menerima hukuman. 2 sampai 3 kali si guru sangat kesal melihat tingkah si anak. Seolah-olah si anak tidak peduli dengan hukuman itu sebab ia terus terlambat. Maka sang guru dengan geramnya memukul tangan si anak. Tetapi pada hari ke-6 sampai pada hari ke-10, si anak masih saja terlambat. Melihat hal ini si guru mulai bingung dan hatinya penuh tanda tanya melihat tingkah si anak. Sebenarnya si guru mulai tidak tega melaksanakan hukuman itu sebab anak didiknya yang begitu kecil harus menerima banyak sekali pukulan. Namun oleh karena sudah menjadi ketetapan untuk menegakkan disiplin sekolah, mau tidak mau ia harus tetap memukul anak didiknya. Setelah hari ke-11, si guru pergi pagi-pagi menardah rumahnya. Ia berangkat menuju rumah anak didiknya dengan satu tujuan. Ia ingin mengetahui apa kejadian sebenarnya yang dialami oleh si anak sehingga setiap hari dia harus terlambat. Dari kejauhan ia mengamati apa yang dikerjakan oleh anak didiknya itu. Tiba-tiba air mata sang guru menetes di pipinya. Melihat kenyataan yang terjadi pada anak didiknya. Ternyata anak didiknya setiap pagi harus terlebih dahulu mengurus ayahnya yang sakit, yang hanya bisa duduk di kursi roda. Setelah si anak merawat ayahnya, memandikannya, memberinya dia makan, mendudukkannya di kursi roda, baru dia pergi ke sekolah. Wajar saja akhirnya dia terlambat. Setelah guru melihat kejadian itu, cepat-cepat dia pergi ke sekolah dan menunggu anak didiknya di ruangan. Perlahan si anak mengetuk pintu dan masuk ke ruangan. Dia melangkah mendekati gurunya dan memberikan tangannya untuk menerima hukuman. Tetapi tiba-tiba si guru berlutut, membuka tangannya dan memberikan kayu pemukul itu ke tangan si anak dan berkata kepada si anak, "Sekarang pukul aku sampai 30 kali. Apapun yang terjadi, hukuman harus tetap dijalankan untuk menegakkan disiplin." Si guru tahu tidak mungkin si anak mampu menerima 30 kali pukulan di tangannya. Tetapi apapun yang terjadi, sekali lagi dia harus menegaskan disiplin sekolah. Itu sebabnya
si guru mengambil posisi terbalik sekarang. Ia yang harus menerima pukulan, dan yang memukul adalah anak didiknya sendiri. Keadilan dijalankan, walaupun si guru mengambil posisi terbalik. Saudara yang kasih Tuhan, dalam doa syafaat Musa memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menunjukkan kebesarannya yang penuh kasih kepada umatnya. Musa sadar, seringkali umat Israel mencobai, tidak percaya, mengkhianati, mendukakan hati Tuhan. Bahkan berdasarkan ayat 22 dalam nas ini, sudah 10 kali Israel mencobai, mengkhianati, mendukakan hati Tuhan selama mereka di perjalanan menuju tanah Kanaan. Melihat hal inilah Allah marah dan hendak menghukum bangsa itu, bahkan akan memusnahkan mereka akibat ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Lalu Musa sang pemimpin tampil memohon kepada Allah, memohon belas kasihan Allah, memohon kiranya Tuhan mengampuni mereka, kiranya Tuhan mengingat kasih setianya kepada umatnya yang telah ia tuntun sejak mereka keluar dari Mesir. Musa berkata, bukankah bangsa-bangsa lain akan mencibir engkau jika engkau membunuh mereka? Bangsa-bangsa lain akan berkata bahwa engkau tidak sanggup lagi menyelamatkan mereka. Karena Tuhan mengingat kasih setiamu, menunjukkan kemuliaanmu dengan menunjukkan kasih setia dan panjang sabar. Musa tahu bahwa Allah adalah adil. Ia mampu memberi pengampunan kepada orang yang bersalah, namun ia tidak pernah meluputkan kesalahan setiap orang. Setiap kesalahan harus mendapatkan hukuman dari Allah. Inilah keadilan Allah. Dengan hukuman, kesalahan ditebus. Kasih setia dinyatakan dengan bersikap adil, yakni dengan hukuman Allah mengampuni. Dalam ayat selanjutnya dapat kita baca dalam ayat 22 sampai ayat 24, di mana Allah berfirman kepada hambanya Musa bahwa oleh karena Musa dan oleh karena keadilannya sendiri, Allah mengampuni bangsanya Israel. Mereka tidak akan dimusnahkan oleh Allah, namun mereka harus tetap menerima hukuman dari Allah, bahwa setiap generasi yang lahir di Mesir tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua yang tetap percaya kepada Tuhan. Itulah hukuman yang harus mereka terima. Mereka tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, baru saja kita merayakan Paskah, di mana kasih Allah telah menyelamatkan dunia ini dengan memberi anaknya yang tunggal mati di kayu salib, supaya nyata keadilan Allah, korban yang sempurna menghapus dosa dunia ini. Lihatlah keadilan Allah, ia rela memberi anaknya mati supaya kita selamat. Allah tidak mau melanggar keadilannya sendiri. Kasih setia menyelamatkan, namun hukuman tetap dijalankan. Bahkan ia mengganti kita dengan anaknya sendiri. Itulah keadilan Allah dalam kasih setianya. Percayalah akan kekuatan Allah, akan kasih setia Allah. Walaupun terkadang pertolongan Allah tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ingatlah bahwa ia adalah Tuhan yang baik, yang menuntun kita dengan kasih setia, yang telah menyelamatkan kita. Sampai hari ini keadaan kesehatan dunia belum pulih. Itu bukan berarti Allah tidak peduli. Ia sangat peduli. Ia sangat mengasihi dunia ini, sehingga memberikan anaknya Tuhan Yesus menebus dosa dunia ini. Ia akan bertindak memberi keselamatan dan kesehatan bagi dunia ini. Percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ingatlah nyanyian kesaksian iman orang-orang percaya dalam buku Ende nomor 283 ayat 2. Nang sipata di pabeda debata pangurupina, anggo jupang tikini, pitor
tongosonnai. Percayalah akan kebaikan Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan akan tetap dinyatakan. Ia memberi keselamatan dan memberikan hukuman kepada setiap orang yang melanggar perintahnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas kebaikan-Mu. Berfirman pada malam hari ini meneguhkan iman kami, supaya kami percaya akan kekuatan-Mu dan pertolongan-Mu. Biarlah firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat yang pertama, lalu kita akan berdoa dengan doa syafaat yang dipimpin salah satu dari anggota keluarga, di mana dalam doa ini kita akan diiringi musik dari buku Ende sampai kita selesai berdoa. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443 ayat yang pertama. Tuhan Yesus napunaan songgo kamena biar Tuhan tari pargogo ngolunai nasa dosa nangsai doi kabarita hon tolong nai ini ya Tuhan kuosoli tupanupahi tarlo bidang sasada Yesus hidup iman. Sambil diiringi musik, marilah kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 262 ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan.
kepada mapan Delia. Kita dia huruf dia mamorta. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Selamat malam buat kita, Horas.